Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa alihi wa sahbihi wa man wala, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Ma'asyarul muslimin rahimahullah, jamaah muslimin ziyadah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Puji syukur kita kehadrat Allah yang mana dengan rahmat, hidayah serta taufiknya kita masih digerakkan hati kita untuk berkumpul di masjid ini guna menuntut ilmu. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan keberkahan kepada kita semua. Salawat serta salam selalu kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua, keluarga kita dan semua yang kita cintai bisa berkumpul kembali di yaumil mahsyar di bawah naungan syafaatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Seperti biasa sebelum kita mulai ta'lim, mari kita membaca surat Al-Fatihah. Kita khususkan untuk pengarang kitab Syekh Abu Hamid Muhammad Al-Ghazali wa masyarah hadis kitab Syekh Muhammad Ihsan Muhammad Dahlan wa sahibu hadal maqam Sayyidi Muhammad Amin Muhammad Amin Muhammad Ali bin Abdul Samad usulihim wa furuhim wa juzbuhim ajma'in. Allah yaghfirullahu wa yarhamuhum wa yajzihum bil jannah wa yaj'al alaina bi barakatihi wa syara'an wa riqatin abatin fi din dunya wal akhirah. Syatilah Fatihah. Jemaah sekalian, kita lanjut lagi pengajian kita masih dalam kitab Minhajul Abidin bi Syarh Sirajut Thalibin. Di ujung-ujung kitab, yaitu kitab ini sudah 2 jilid. Kita berapa tahun ini? Sekarang adalah tangga yang terakhir. Itu tangga ke-7. Ya, selesai jadi dah wali ya gitu. Yang penting selesai dulu. Ya, jalannya wallahu alam. Ya. Ini kita sudah sampai kepada tangga terakhir, itu tangga ke-7. Ya, mudah-mudahan tangga-tangga yang sebelumnya bisa dipahami dan bisa dijalani suatu saat. Ya, insyaallah. Mudah-mudahan kita dapat keberkahan dari ilmu-ilmu beliau ini. Ya, ini hari Syawal masih, ya kita nggak pakai pembukaan langsung ngaji. Penutupan juga begitu, langsung tutup aja gitu. Ya. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Imam Al-Mu'adzif rahimahullah wa nafa'ana bi barakatihi fid dharain amin. Al-aqibatu sabi'ah, tuh ya, tanjakan atau perintangan yang ke-7. Wa hiya aqabatul ya, hamdi wa syukur, yaitu tangga atau rintangan yang ke-7 ini adalah alhamd, ya, bersyukur sama memuji Allah. Alhamd itu artinya mensucikan Allah dan tentang mensyukuri, ya. Begitu. Tangganya terakhir kayaknya agak ringan, bukannya ringan. Ini tingkatan setelah bisa melewati 6 tangga pastinya orang akan ke sini. Kalau udah bisa jalan 6-6-nya, pasti mereka orang-orang ini yang sudah sampai tangga ke-6 bisa jalan dengan ya seyogyanya lah gitu. Maka dia akan mulai dengan alhamdulillah dan juga berasa syukur gitu. Ya, soalnya ini ya kesuksesannya setelah melewati tangga 6. Makanya tangga 7 itu mensyukuri kesuksesan gitu, yaitu berupa taufik dari Allah. Summa yang dikatakan alaika wa faqakallahu wa iyana. Kemudian ya, Allah memberikan pertolongan kepada kalian, kepada kamu dan juga kepada kami, bihusni taufiqi, dengan kebaikan taufiknya Allah. Ba'da qat'i hadhil aqabat, setelah kita tuntaskan semua tangga-tangga itu, rintangan-rintangan 1 sampai 6, tuntaskan, jalanin maksudnya. Kalau kita kan yang penting udah tuntaskan untuk mempelajarinya, ya, gitu. Wazafri, ya, dan juga kesuksesan menggapai bil maksud, ya, mencapai apa-apa yang kita maksudkan. Jadi sudah bisa menjalankan min hadil ibadati salim, ya, kita bisa mulai ibadah. Ini kan 7 tangga menuju ibadah, ya. Kalau udah kita tuntaskan tangga-tangga yang 6 biji itu, ya, menuju ke 7, dan kita berarti sudah bisa menuju kepada maksud kita, menggapai, yaitu min hadil ibadah salimati, ibadah yang selamat daripada segala penyakitnya.
ibadahnya insya Allah diterima Allah. Bilhamdi wa syukrilillah subhanahu, dengan kita memuji Allah dan bersyukur kepada Allah. Ya, ala hadil nikmatil azimah wal minnatil karimah, atas nikmat yang besar ini dan juga anugerah yang mulia ini. Apa? Dimana kita bisa melewati semua tangga-tangga itu. Ya, seenggaknya udah ngaji sampai tangga kena lewat. Ya, walaupun belum berjalan, tetapi insya Allah kita udah paham, mudah-mudahan ada sedikit banyak yang masuk ke otak gitu. Ya, ngajinya konsisten, insya Allah diberi anugerah gitu. Ya, nanti ada itu, nanti dibahas di selanjutnya. Wa inna ma yalzamuka, mana itu? Dalamnya ada nggak? Oh, ini dalamnya dulu di bawah. Ya, tadi wal apa namanya, adil nikmatil azimati wal minnatil karimah, yaitu setelah kita bisa menuntaskan semua tangga-tangga yang sudah lalu, maka kita akan selamat dalam ibadah kita daripada semacam-macam yang menghancurkan ibadah. Kita akan selamat. Terakhir pakat kemarin apa? Kita akan selamat daripada bangga diri dan riya. Setelah itu makanya kita setelah bisa selamat itu, karena kita udah paham semua ilmunya, nah, akhirnya kita ibadah selamat dari penyakit-penyakitnya, akhirnya insya Allah diterima. Maka itu bab selanjutnya adalah alhamdulillah dan asyukur gitu. Dan inilah kenapa kita disuruh mensucikan Allah dan bersyukur, karena sampai kita bisa ibadah dengan selamat daripada penyakit-penyakitnya, itu suatu nikmat yang besar, itu suatu anugerah yang mulia. Gak banyak orang bisa sampai ke sini, hanya wali-waliullah yang bisa. Ya, sedikit aja ibadah, kalau selamat dari penyakit-penyakitnya, maka diterima Allah, cukup untuk masuk surga. Ternyata sulitnya masuk surga. Kenapa? Karena berarti jarang orang yang bisa sampai ke tingkatan ibadah selamat dari penyakit-penyakit. Makanya sampai kita bisa selamat dari penyakit-penyakit ibadah, maka kita harus bersyukur sama Allah. Ini nikmat yang luar biasa, karunia yang luar biasa. Kalau kita sampai ibadah kita terima Allah. Begitu. Wah, di dalamnya dan sampai situ, ya, di dalamnya ada nggak? Ada sampai minatil karimah, ya, anugerah yang luar biasa. Wahya ibadatu salimatu minal abad. Apa itu ibadah? Apa itu anugerah yang besar dari Allah? Anugerah yang mulia, ya, nikmat yang sangat besar. Apa itu? Yaitu keselamatan ibadah kita daripada penyakit-penyakitnya, keselamatan ibadah kita daripada yang menghancurkan ibadah kita. Ya, karena ya khawatir ibadah kita nggak ada yang sampai ke langit, apalagi diterima Allah. Ya, akhirnya mublisun nanti di akhirat nggak punya apa-apa. Ya, ini makanya kalau kita bisa memahami semua tangga-tangga yang udah diajarin, dan akhirnya kita sadarkan diri saat ibadah itu nggak boleh riya, nggak bangga diri, nggak boleh tergoda oleh dunia ini. Akhirnya kita paham dan akhirnya kita selamat semua dari penyakit-penyakit itu, dan kita ibadah. Nah, akhir ibadah kita selamat, maka itu adalah minnatil karimah, anugerah yang luar biasa. Ya, nggak semua orang bisa mendapatkannya. Ya, salah satu contohnya aja, nggak semua orang mau ngaji kitab ini. Itu hidayah. Kita membahas 7 tangga ini hidayah, anugerah yang luar biasa. Kita mau belajar kitab seperti ini. Kedua, setelah kita belajar, terus kita bisa jalanin, anugerah yang luar biasa lagi. Gitu. Nah, kita udah tahapannya. Yang pertama tuh anugerah mau mempelajari kitab ini. Kita tinggal tahapan kedua, anugerah untuk menjalankannya. Ada apa enggak? Kalau ada, yaitu kita akan bersyukur banget. Ya. Wahuma ahni, ya, yang namanya alhamdulillah syukru, memuji Allah dan bersyukur pada ibadatul awalin wal akhirin, itu adalah ibadah-ibadah orang-orang awal dan orang-orang akhir. Maksudnya orang-orang soleh di zaman awal dan di zaman akhir, ibadah mereka adalah sampai tingkatan sudah memuji Allah dan bersyukur, udah sampai tingkatan itu. Kalau kita kan banyak kan masih minta, ya. Ini udah tingkatan tertinggi. Ya, ibadahnya berupa mensyukuri aja. Ya.
Kalau kita kan kalau udah dapat sesuatu baru mensyukuri. Ini ibadah mereka itu ibadah-ibadah orang-orang awal dan akhir. Wa ibadatul malaikah, ini adalah ibadat para malaikat. Ya hamdu wa syukur. Ibadahnya itu berupa mensucikan Allah, bersyukur sama Allah, itu aja. Itu ibadah para malaikat. Ya, wa ibadatul anbiya alaihimussalam, dan ibadahnya para nabi-nabi. Ya. Nabi kan pernah sembahyang gitu lama sampai kakinya dikatakan bengkak, mungkin semutan banget gitu. Ya kata sahabat, bukannya kamu sudah dijamin Allah surga, kenapa kamu ibadah sebegininya? Tidak bolehkah aku menjadi hamba yang bersyukur? Bayang gitu, ibadahnya cuma buat bersyukur. Ini tingkatan di para nabi, ibadah para nabi. Nggak nyari pahala, nggak mengharap surga, nggak nyari keberkahan dunia, dia cuma ingin bersyukur ibadahnya. Kita aja kadang-kadang nyari wiridan apa sih biar kaya, apa sih biar saya ini apa itu. Ini tingkatan para nabi, makanya tingkatan ibadah ini yang tinggi. Ibadahnya cuma untuk mensyukuri. Ya. Makanya dikatakan ini, makanya tangkanya paling tinggi, ketujuh, dan gak bakal bisa sampai tangga itu ibadah seperti ini kecuali bisa menjalani 6 tangga sebelum. Ya. Wa ibadu ahlil ardi wa ibadatu ahlil jannah. Ini adalah ibadah-ibadah penghuni bumi. Ya. Wa ibadatu ahlil jannah, ibadahnya penghuni surga. Di surga kita entah ibadah cuma mensyukuri doang. Fa amma ibadatul anbiya alaihi wasallam, bahwa adapun ibadahnya para nabi, yaitu Adam alaihissalam, anna Adam alaihissalam lamma atasa qala alhamdulillah. Sesungguhnya Adam itu saat dia bangkis, dia pertama kali yang terucap dari mulutnya adalah alhamdulillah. Ya, udah tahu ceritanya ya? Udah pernah diceritakan dulu ya? Yang belum tahu tanya sama yang udah tahu, gitu aja ya. Tentang penciptaan Adam. Ya. Udah itu kayaknya ditafsir apa ya? Ya, yang udah tahu ceritakan Adam dibikin itu belum ada rohnya, bentuknya doang. Ini kayak kita gini lah, manusia bentuknya ganteng, keren. Ya, belum dikasih ruh. Gitu. 40 tahun dibiarkan. Lalu selama 40 tahun itu Azazil namanya, sebelum diganti jadi iblis, itu melihat selama 40 tahun masuk ke hidungnya, masuk. Dia cuma mikir, Allah lagi bikin apa sih nih, makhluk apa sih kok begini, banyak banget rongga-rongganya dan mudah banget hancur dan gampang banget dimasukin. Tuh, iblis sudah mempelajari manusia sebelum Adam dimasukin rohnya. 40 tahun udah dipelajarin. Makanya kita wajar nih bego kalau lawan iblis gitu. Ya. Lalu Allah masukkan ruh, makanya pertama masuk ke ya dari lupa sih, dari bawah ya kayaknya, dari bawah, dari atas bangkis dulu, masuk ruh ke bangkis. Pertama kali yang diucapkan Adam adalah alhamdulillah. Malaikat mengatakan yarhamukallah. Ya Allah yang mengatakan yarhamukallah. Terus malaikat mengatakan ya itu kan udah tahu kan kalau orang bangkis suruh ngapain gitu. Itu kerjaannya antara malaikat, Allah dan Nabi Adam. Bangkis alhamdulillah, yarhamukallah, Allah. Malaikat bilang yahdikum. Ya. Itu. Ya. Jadi itu yang kerjain. Enggak usah lanjutin lagi kisah Nabi Adam ya. Kan ngomongnya habis itu doang. Jadi panjang, itu udah pernah ditafsir. Ya, lalu wa anna Nuhan alaihi salatu wassalamu lama agraqallahu qaumahu, dan juga Nuh saat Allah menenggelamkan kaumnya ya yang enggak beriman. Wa anjahu wa ma'ahu minal mu'minin, dan menyelamatkan dia dan juga yang ikut di kapal orang-orang mukmin. Wa amarallahu ta'ala bi ayyahmadah, dan Allah memerintahkan Nabi Nuh untuk memuji Allah. Gitu. Faqala lahu, Allah mengatakan kepada Nabi Nuh, fa idas tawaita anta wa ma'aka alal fulk. Ya, jikalau kamu berada
ya sampai gitu kamu dan bersama orang-orang yang ikut kamu di kapal, ya. Faqul alhamdulillah, maka katakanlah alhamdulillah. Najana min qaumi zalimin, yang telah membebaskan kami atau mensukseskan kami dari kaum-kaum yang zalim. Ya, setelah mereka di kapal semuanya pada mati kena air, Allah menyuruh mereka memuji Allah yang sudah menyelamatkan dari kaum-kaum zalim. Surat Al-Mu'minun ayat 28. Wa qala Ibrahimu Khalilur Rahman, dan juga Nabi Ibrahim, ya, kekasih Allah, alaihi assalatu wassalam. Alhamdulillahillazi wahaba li al-kibar Ismail wa Ishaq inna rabbi lasami'ud du'a. Surat Ibrahim ayat 39. Itu Ibrahim mengatakan segala puji bagi Allah yang merana telah menganugerahkan aku di hari tuaku, maksudnya dia udah tua dikasih anak Ismail sama Ishak. Inna rabbi lasami'ud du'a, sesungguhnya Tuhanku sangat mendengar doa. Gitu. Ya, kan dia udah tua tapi masih punya anak 2 biji lagi. 2 biji, 2 orang. Biji-bijian orang. Itu. Lalu banyak kisah. Wa Daud, Nabi Daud alaihissalam, wa Sulaiman alaihi wassalam. Nabi Daud, Sulaiman, Daud bapaknya Sulaiman, di bapak anak. Ya. Alhamdulillahillazi fadlana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Yaitu surat Al-An'am, An-Naml ayat 15. Ya. Segala puji bagi Allah yang telah memuliakan kami atas kebanyakan daripada hamba-hamba yang mukmin. Maksudnya padahal segitu banyaknya hamba Allah yang mukmin, tetapi Daud dan Sulaiman itu diutamakan. Karena apa? Sakti-sakti ini 2 orang. Ya, bapaknya sakti, anaknya sakti. Allah memuliakan mereka lebih daripada orang-orang mukmin yang lain. Ya. Nah, tapi mereka mengucapkan rasa syukur, memuji Allah. Wa inna ahlal jannat, dan juga sesungguhnya penghuni surga, yahmaduna Allah, mereka semua memuji Allah Ta'ala fi sittati mawadi'ah, di 6 tempat. Ahaduha inda qouli ta'ala, pertama di perkataan Allah, ya, wamtazul yauma ayyuhal mujrimun, ya, di surat Yasin ayat 59 Allah mengatakan, dan berpisahlah kalian sekarang dengan orang-orang yang pembuat dosa. Pertama gitu. Kan nanti dipisahin tuh pas masuk surga. Nah, orang kafir, orang-orang enggak benar ke sana, orang surga pisahin ke sini. Nah, itu mereka langsung mengatakan alhamdulillah. Ya. Nah, kalau yang ke sana gimana? Ketarik gitu. Ya, makanya alhamdulillah dipisahin. Fa idzam tazu yaqulu. Saat mereka berpisah dari orang-orang yang pendosa dan akan dikirim ke surga, alhamdulillahi lazi najana minal qaumiz zalimin. Mereka mengucapkan itu, segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan kami dari kaum-kaum yang zalim, orang-orang yang tidak benar. Surat Al-Mu'minun ayat 28. Wasani, yang kedua, ucapan orang-orang surga memuji Allah, yaitu hina jawazu sirata, ketika mereka bisa melewati siratul mustaqim. Mereka mengatakan alhamdulillahilladzi azhaba anna al-hazana inna rabbana laghafurun syakur. Fatir ayat 3, Al-Fatir ayat 34. Dikatakan segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan atas diri kami segala kesedihan. Gitu. Ngeri banget kan? Takut jeblos. Sesungguhnya Tuhan kami pengampun, ya, dan pemberi maaf syukur gitu. Wasalis, yang ketiga, lima tasalu bima ilhaya, saat mereka dimandikan di air kehidupan. Nanti di sana ada air laut, kayak laut gitu kan, kita dimandiin di situ baru dimasukin surga, rontok semua hal-hal yang gak baik, ya. Nazoru ila jannah, mereka melihat surga, lagi dimandiin tuh udah melihat surga. Qalu, mereka mengatakan alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah, gitu.
Surat Al-A'raf ayat 43. Mereka mengatakan saat dimandiin di sungai kehidupan, di laut kehidupan, lalu mereka diperlihatkan surga tempat mereka akan masuk. Mereka mengatakan, orang-orang ahli surga ini, segala puji bagi Allah yang telah memberi hidayah kepada kami, dan tidaklah kami tidak akan dapat petunjuk kalau bukan dari Allah. Hitungannya mereka mengatakan, kalau bukan Allah memberi kami petunjuk, gak bakal kami bisa dapat tempat. Ya, memang semua dari Allah. Itu udah mau masuk surga masih memuji Allah aja ya. Emang kelakuan orang surga di dunia juga udah kelihatan gitu. Kalau ada orang-orang terdahulu, salafus sholihin mengatakan bahwa orang-orang surga adalah orang-orang yang sedang terlantar di bumi. Mereka terasa terasing karena sifat mereka berbeda dengan orang-orang bumi. Paham gak? Orang-orang surga ini di dunia ini sedang terasing dan terdampar. Kenapa? Karena asingnya kenapa? Karena karakternya beda sama orang bumi, akhlaknya beda sama orang bumi. Gitu. Makanya mereka sedang terdampar. Ntar kalau udah waktunya pulang, mereka pulang ke surga. Maksudnya apa? Mereka terdampar karena akhlak dan kelakuan sifat berbeda. Orang surga itu nggak suka marah, nggak ada kebencian, nggak ada kedengkian, gampang memaafkan. Makanya kalau ada orang yang modelnya begitu nih, lain kan? Emang dia orang surga yang lagi di bumi aja, belum pulang ke rumahnya, ke kampung. Tuh ulama-ulama dulu mengatakan begitu. Orang-orang surga itu orang-orang yang sedang terdampar di bumi. Mereka terasa asing karena kelakuan mereka berbeda dengan orang. Jadi kalau menurut ulama, jadilah orang yang kayak gitu, berarti kita adalah bakal jadi penghuni surga. Ya, makanya kelakuannya biasanya beda. Lihat aja kalau salafus sholihin, para wali, baca aja kita tentang orang-orang pilihan, kelakuannya aneh ya, begini. Ya. Ya kalau sampai ada kisah di mana orang harus membalikan pulpennya temennya yang tertinggal ke bawah gitu. Wah, pulpen temen gua ke bawah, gua mesti pulangin. Begitu. Dia di Mesir, temennya di Irak. Oh, ya. Balik lagi naik onta, balikin pulpen. Ini kan udah nggak kelakuan bukan orang bumi begini. Ya. Makanya dibilang aneh orangnya. Sebegitu takutnya sama dosa. Itu kelakuan orang-orang surga. Mereka orang-orang surga yang lagi terdampar karena kelakuannya beda sama orang bumi. Gitu. Kalau kita emang begini doang, begini cariin gitu. Berapa harganya begitu kalau kita kan mikir harganya gitu. Ada lagi seperti dulu pernah diceritain tentang orang yang ngambil ya tanah, pernah diceritain gitu. Yang segenggam tanah buat nyuci tangan ya, itu pun ya seorang ulama yang nggak saking ya namanya penghuni surga yang lagi terdampar, rumahnya tuh sampai nggak ada tanahnya gitu. Di rumah kecil sampai dipeluru semua, nggak ngerti ya. Jadi dia kedatangan tamu, orang-orang Arab dulu itu kalau ada tamu terus makan ikan, tangannya amis karena di sana nggak ada jeruk nipis mungkin ya gitu. Jadi mereka menghilangkan amisnya dengan air dimasukin tanah. Jadi pakai air tanah, cuci tangannya, amisnya hilang. Nah dia punya tamu habis makan, dia mikir gimana cara cuci tangannya ya. Saya nggak punya tanah. Dia ngeliat tetangga jadi jalan ke rumah tetangganya, diambil tanah tetangganya, dimasukin ke tempat cuci tangan, kobokan, dicuci tangan sama temannya, hilangkan baunya udah. Bisa ngobrol-ngobrol, temannya pulang. Habis temannya pulang dia pikir aja, Allah, saya ngambil tanah tetangga dan saya nggak ngomong, nggak izin sama tetangga, langsung tobat 30 tahun. Ya, dia bertobat kepada Allah selama 30 tahun. Dia bilang apa? Ini omongan Ghazali. Orang yang meremehkan dosa kecil lebih besar ganjaran siksanya ketimbang dosa besar. Karena dia ngerasa ngeremehin itu. Ah, begini doang dosa, paling dosa kecil. Itu. Mengapa dia taubat 30 tahun? Karena dia merasa meremehkan dosa kecil lebih berat daripada melakukan dosa besar.
Ini kelakuan orang surga yang lagi terdampar di bumi memang aneh lakuannya ya. Kan segitunya gitu. Kayak Nabi kita bayang segitu lamanya dibaca Al-Baqarah, diterusin Ali Imran, diterusin An-Nisa. Kapan habis surat apa? Ya, kelakuan orang surga begitu. Kalau orang bumi dilihat orang segitunya ibadah begitu, orang bumi. Nah, kita mau jadi orang bumi atau orang surga? Ya, emang agak berbeda. Dan kayak misalnya disakitin apa biasa aja. Lu kok bisa begitu ya, kagak marah ya. Karena emang orang surga. Aneh kalau buat orang bumi kelakuannya. Nah, maksudnya ulama-ulama dulu, jadilah orang yang terasing di bumi, yang kelakuan orang surga. Kalau begitu, insya Allah ntar pulang kampung. Gitu. Ya. Emang berat. Gitu. Kata Ibrahim bin Adham, beratnya mereka harus hidup di tengah-tengah masyarakat yang seperti itu. Ya. Kalau di gunung doang sih nggak masalah, enakan juga ya di gunung. Dengan karakter orang-orang surga tapi tinggal di gunung gitu, enakan begitu. Tapi kata Abu Hurairah bin Iyad, bahkan mereka yang berat, mereka harus hidup di tengah masyarakat yang seperti itu. Ya, karena mereka bingung sendiri, kok manusia pada begini, begitu deh. Tuh orang-orang penghuni surga yang sedang terdampar bingung melihat kelakuan orang-orang bumi. Gitu. Ya, emang kalau kata orang-orang surga yang terdampar emang masih setengah monyet kan gitu, jadi kan lucu gitu ya. Ya kalau orang-orang yang bertauhid itu, yang karakter surga kan bingung kalau melihat ada orang ya nggak ada akalnya. Masa sih manusia, kayak katanya manusia kok akalnya nggak ada gitu. Ya kalau misalnya kita nyolong, ada CCTV, kan kita harusnya tahu jangan nyolong, karena dilihat. Terus kok masih nyolong? Ini kan bingung gitu, akalnya di mana ya? Gitu. Maksudnya sebodoh itu? Gitu. Itu maksudnya. Ini kan orang-orang yang penghuni surga akan bingung melihat kelakuan manusia-manusia di bumi gitu. Ya, punya harta berlebihan gitu, makan banyak, akhirnya perutnya sakit kayak gini. Mendingan terus sedekahin kasih orang kan gitu. Tapi dimakan semua. Bingung kalau orang-orang yang penghuni surga ngeliat ini orang kok begini gitu. Ya. Gitu. Makanya sedikit di akhir zaman manusia yang berakal gitu. Kenapa? Hawa nafsunya terlalu tinggi. Jadi kesannya seperti binatang. Itu kita kembali lagi kepada orang-orang surga tadi. Yang keempat yaitu warabi'u hina dukhulha. Ya. Keempat, seketika orang-orang surga itu masuk ke dalam surga, mereka mengucapkan alhamdulillahillazi shadaqana wa'dah wa awrathana al-ardha natabawa'u minal jannati haytsu nasya wa ni'ma ajrul amilin. Itu terus saja. Enggak ditulis di sini. Ya. Itu surat Az-Zumar ayat 74. Gitu. Mereka tuh ada nih, pernah kayaknya saya bahas tafsirnya tentang masalah orang-orang yang masuk ke surga itu ya kan, awan wasiqal ladzina taqau ila jannati zumara. Allah akan mengiring orang-orang ya, golong sekelompok orang untuk masuk ke dalam surga ya, hingga terbuka pintu surga. Saat terbuka pintu surga dan mereka dipersilakan masuk, lalu mereka masuk, pas masuk ke dalamnya mereka langsung mengatakan alhamdulillah. Itulah ucapan pertama manusia masuk surga adalah alhamdulillahillazi shadaqana wa'dah. Segala puji bagi Allah yang membenarkan, yang benar kami melakukan semua itu. Warasnal ardh, itu kami mencapai semua ini, maksudnya semua yang sudah dijanjikan dulu dengan yang dibawa Nabi kita Muhammad tentang ajaran agama begini kalau begini kalau begini ibadah ini kalau melakukan semua itu ternyata terbukti benar. Inilah hadiahnya surga. Alhamdulillah, ternyata semuanya benar. Ya itu, inilah balasan panikma ajrul amin. Ini adalah nikmat balasan bagi orang yang mengamalkan semua ajaran agama yang diajarkan dulu di bumi. Ya, itu
Enak memang kalau udah masuk surga. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyatu fiha salam wa akhir da'wahum alhamdulillahirabbil alamin. Orang-orang yang masuk surga itu ucapan mereka adalah terakhir alhamdulillah. Doang yang keluar saking wah gitu surga. Sukses lelahnya menghadapi ujian-ujian kehidupan di dunia. Sampai sekrotul maut harus dihadapi pada masa pas masuk surga luar biasa. Tapi sebegitu perjuangan berat sampai bisa masuk surga, ucapannya bisa keluar cuma itu. Alhamdulillah. Ya. Ya, mudah-mudahan kita bisa mengucapkan itu ya. Berarti masuk surga kita ya. Insyaallah. Lalu wa khamis hina istiqaru fi manazilihim, yang mana mantap tempat mereka di dalam surga. Saat mereka punya tempat, istananya di sini, bidadari sebelah situ, gitu. Udah ada tempat ente sebelah situ, istananya, vilanya, gitu. Ya, udah dititip-titipin semua dan tuh ente di situ ditempatkan sudah. Mereka mengatakan alhamdulillahilladzi azhaba 'anna al-hazana inna rabbana laghafurur rahim. Sama aja tadi. Sama Al-Fatir 34. Ya, segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan kesedihan kepada kami. Lelahnya hidup di dunia. Dunia itu penuh dengan ujian-ujian. Akhirnya dikasih tempat ya. Mungkin di dunia dulu banyak masalah, tinggal juga ngontrak, susah begini. Sekarang dikasih mau tempat yang luar biasa. Dulu mungkin bininya bawel, sekarang bininya cantik banget di surga gitu. Makanya alhamdulillah dulu penuh penderitaan gitu. Sekarang hilang kesedihan gitu. Ya. Makanya kalau mau cari bini yang gak bawel, ntar aja di surga. Jadi gak usah kawin gitu. Kalau gak mau gue punya bini gak bener begini, ya udah gak usah kawin. Di surga bininya cakep-cakep, cantik, baik, gak ada emosinya, selalu sayang sama kita gitu. Jadi kalau mau yang dapat begitu, udah gak usah kawin. Tungguin aja masuk surga. Dat ya, sana aja ya. Ya, sayang dah sama lo baru sono. Kalau Mugi kan wanita dunia gitu. Enggak sayang sama lo. Nyakitin doang. Nyakitin gitu. Ya. Gitu. Ya Cak ya, sana aja. Ya. Masih pengen dunia juga. Enggak enak tar lo capek gitu. Tar lo capek lo sewot lo sebel marah KDRT neraka kan gitu. Ya kan. Dengan enggak sono aja surga. Gitu. Ya. Makanya kita belajar begini biar jadi sakinah mawaddah warahmah. Warahmah. Codet enggak ada. Lalu ada terusannya ayat selanjutnya Fatir 34-35. Allazi ahallana daral muqamati min fadlihi, yang mana Allah telah menetapkan rumah kekekalan. Ya, yang merasa tentram di situ. Iya. Rumah kekekalan ini baru kekal ya, istrinya kekal, rumahnya kekal, luar biasa ya. Tapi mesti berjuang dulu sih di atas dunia ini ya. Ada ulama mengatakan, Ibrahim bin Adham mengatakan jalan ini tasawuf ya begitu berat memang, tetapi itu bukti surga itu begitu indah ya. Ini kan kita tujuh tangga ini berat gitu ya, hasut dengki, bangga diri. Ini hal-hal meninggali kecintaan kepada dunia. Memang ini hal cukup berat untuk menjalankannya. Tetapi ganjarannya surga, dan ini bukti bahwa surga itu indah sekali karena ternyata jalannya berat. Gitu. Ya. Jadi sabar, insya Allah kita lihat surga yang luar biasa itu. Ya. Walaupun ada juga belum pernah lihat, tapi yakin aja gitu. Itu luar biasa nikmatnya. Jadi sabarlah sampai kita ketemu dengan kehidupan itu. Wala yamassuna fiha nasabun wala yamassuna fiha lugu. Itu terusannya ayatnya Al-Fatir ayat 34. Ya, tidak akan pernah merasa kita di dalamnya kelelahan. Tidak pernah kita merasa di dalam surga itu keletihan, kesusahan. Enak aja. Ya. Nikmat di surga tidak pernah membosankan. Karena apa? Setiap apa yang dilakukan selalu berubah nikmatnya. Maka itu surga tidak bisa membosankan. Ya kalau kita anak raja aja kadang bosan di istana ya. Karena apa? Kesenangannya itu lagi.
Karena kalau kesenangan itu lagi lama-lama bosan. Walaupun itu menyenangkan, apa sih yang paling menyenangkan di dunia misalnya? Ya, naik perosotan gitu, kedufan terus, bosan. Nah, kenapa di surga tidak pernah bosan? Karena kenikmatannya tidak pernah sama. Itu yang bikin gak bosan. Minum aja satu teguk pertama nikmat, misalnya nikmat satu ya. Tegukan kedua, nikmat kedua, tegukan ketiga, dan terus sampai jutaan. Entah berapa lama kita di surga, berarti makin nikmat. Itu yang makanya surga tidak membosankan. Ya, bidadari. Oh, yang kamu kena ya, paham dah. Kalau contohnya ke situ ya demen banget. Ya. Itu bisa dipahami sendiri. Ya, nah, nggak usah dibahas. Ya. Terus selanjutnya wasadis ya. Yang keenam, ucapan-ucapan orang surga. Hina parogu minato'am, saat mereka selesai makan, ya mereka makan dong, makan enggak begitu dong di surga. Ya, iya, emang kita menikmati kesuksesan di dunia, kan tinggal kesuksesannya doang. Kayak orang kerja gitu kan, setahun kerja terus, habis itu dapat duit, ya 50 juta, habis itu dia mau senang-senang dengan duit itu, kan nggak mungkin kerja lagi, senang-senang aja habisin duitnya. Begitulah di surga. Kita ini kerja di dunia ini mencari keridhaan Allah, dapat di sana hasilnya, ya udah tinggal nikmatin doang. Itu, ya enak di sana, makanya sini kerja gitu kata Jokowi. Gitu. Ya, nah ini ucapan mereka setelah selesai makan adalah alhamdulillahirabbil alamin. Itu, ya segala puji bagi Tuhan semesta alam. Itu. Lalu baik lagi ke atas yang tadi ngomongin apa tadi, bahwa kita ibadah selamat daripada segala macam hal-hal yang menganjurkan. Kita harus disuruh memuji Allah, bersyukur, dan itu adalah suatu nikmat yang besar dan anugerah yang mulia. Wa inna ma yalzamu kadzalika amrayn. Kenapa kita wajib untuk melazimkan ya pujian kepada Allah dan bersyukur terus kepada Allah. Kenapa kita harus selalu memuji Allah, selalu bersyukur? Itu karena faktor dua hal. Ahaduhuma. Pertama, didawamin nikmatil azimah. Ya. Saat terus menerus nikmat itu besar, kita harus terus bersyukur. Ya. Wasani dihusuli ziyadah. Yang kedua, karena terjadinya tambahan. Maksudnya nanti dibahas pemahamannya apa tentang hal itu. Ya. Di dalam dikatakan li'anna innamal yalzimu kadzalika, sesungguhnya dilazimkan untuk kamu untuk selalu memuji Allah dan bersyukur karena faktor dua hal. Pertama, karena dawamnya terus menerusnya nikmat yang besar itu. Ya. Nikmat yang besar apa? Di mana kita tetap menjadi orang yang baik gitu. Wasani, dengan kita selalu bersyukur dan memuji Allah, akan Allah beri tambahan nikmat, dan itu harus terus, jadi terus bersyukur lagi. Ya, semakin bersyukur semakin bertambah. Itu jadi dunia ini bisa juga seperti surga. Saat orang selalu memuji Allah dan selalu bersyukur, maka Allah akan memberi nikmat dan bertambah kayak surga. Makanya hidupnya wali-wali Allah, para nabi itu bahagia. Ya. Ya bagaimana nggak bahagia, nggak banyak keinginan, tapi pemberian Allah banyak. Gimana nggak senang? Kita banyak keinginan, dikasih dikit. Ya. Mereka orang-orang yang nggak banyak keinginan dunia, tapi karena bersyukur terus, maka ditambah aja. Padahal mereka nggak butuh, udah kebanyakan. Iya. Makanya hidupnya tenang. Ya. Mana itu? Dawamitil kawabak wa yabqa apa itu? Masih. Fa amma dawamun nikmah. Adapun nikmat yang terus-menerus, ya. Fali anna syukra qayyidun ni'am. Karena maka sesungguhnya bersyukur itu menguatkan nikmat. Bisa bersyukur. Dengan sebab bersyukur itu
Nikmat semakin kuat. Maksudnya apa? Nikmat yang ada nggak akan hilang kalau kita bersyukur. Ya, kan bersyukur banyak pahalanya, terutama beribadah kepada Allah. Ya, nikmat yang kita dapat, kita syukurin, maka nikmat itu tidak akan hilang. Itu menguatkan atau menetapkan nikmat yang ada itu. Bihi, dengan bersyukur itu tadumu wa tabqa, terus menerus ada dan kekal, nggak akan dicabut sama Allah kalau bersyukur. Lalu wa bitarkihi nuzulu wa tahulu, dengan meninggalkan bersyukur atas nikmat yang ada dalam hidup kita, ya, maka nikmat itu yang ada aja akan hilang dan pindah ke orang lain. Ini nggak ngomongin dengki nih, itu kejauhan kalau dengki. Ya. Kalau dengki itu kan tidak nerimain nikmat orang. Orang dapat nikmat, kita sebel. Ini kan udah kejauhan. Ini dikatakan kita tidak mensyukuri nikmat yang ada sama kita aja, itu akan hilang, akan pindah ke orang. Itu kita nggak syukurin. Nah, apalagi kalau kita dengki sama nikmat orang, ini kejauhan. Ya, itu jadi hitungannya kalau tidak bersyukur maka dia akan hilang dan berpindah. Qala subhanahu, Allah berfirman, innallaha la yughayyiru ma biqaumin terusannya itu hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah suatu kaum minal afiyah wan nikmah, yaitu maksudnya tidak merubah afiat itu sehat luar dalam, ya, kesehatan batin, kesehatan zahir, afiat. Allah tidak akan merubah kesehatan orang, kenikmatan orang, allati an'ama biha alaihim, yang mana Allah berikan nikmat itu, nikmat berupa kesehatan, kebahagiaan. Allah kasih, Allah nggak akan ngilangin, Allah nggak akan hapus nikmat yang dikasih itu, hatta yughayyiru ma bi anfusihim, sampai dia sendiri yang merubah atau sampai dianya tidak mensyukuri. Kalau dia tidak mensyukuri baru Allah hilangkan nikmat itu. Gitu. Hatta yughayyiru ma bi anfusihim, sampai mereka merubah apa-apa yang ada di diri mereka, yakni minal halatil jamilati bil halatil qabihah, yaitu di mana mereka merubah perkara yang baik menjadi perkara yang buruk. Fayasuna rabbahum, mereka durhaka kepada Allah Tuhan mereka. Wa yajhaduna ni'amahu alaihim, dan mereka tidak berterima kasih atas nikmat Allah terhadap mereka. Fa inda dzalika tuhillu nikmatuhu bihim, maka dengan begitu, ya, maka Allah akan meletakkan murkanya kepada orang itu. Bayangin, bukan dihilangin doang nikmatnya, dimurkain. Ini berupanya afiat dong nih baru nih. Seandainya Allah nggak akan merubah sesuatu kaum daripada nikmat berupa kesehatan, kebahagiaan, selama dia nggak merubahnya. Maksudnya selama dia terus mensyukuri nikmat itu. Kalau dia udah nggak mensyukuri dengan merubah dengan hal-hal yang buruk atau maksiat kepada Allah, atau tidak mensyukuri semua yang ada atas kesehatannya, maka Allah akan meletakkan murkanya. Bukan dia cabut doang loh, meletakkan murkanya. Ini sebenarnya udah lewat tentang masalah kita harus banyak mensyukuri. Bahkan di bab tangga-tangga sebelumnya udah pernah diceritain tentang bagaimana merubah suatu penderitaan menjadi hal yang disyukuri, ya, dengan berpaling kepada hal yang baik, hikmah daripada musibah itu, maka kita akan bisa mensyukuri. Udah sampai ke situ sebenarnya. Harusnya kalau diomongin ini udah paham banget, karena kita udah sampai ngebahas, walaupun ulama mengatakan tidak ada orang yang bisa mensyukuri musibah. Maksudnya bukan mensyukuri musibah, saat kena musibah kita berpikir hikmah dari musibah itu, maka kita mensyukuri hikmahnya itu, makanya kelihatan tentang mensyukuri itu. Ya, itu kita udah pernah ke bab itu. Nah, ini kalau kita sampai belum paham bagaimana sih mensyukur nikmat-nikmat kesehatan kayak gini. Ini berupanya keenakan, kenikmatan.
Kalau kita belum bisa mensyukurinya dan merubah dengan kelakuan kita yang buruk, ya, maksudnya apa? Dengan kesehatan badan, kehidupan yang baik-baik aja, lalu kita taunya tadinya sholat kita tinggalin, kita jadi tadinya baik kita jahat, nah itu dikatakan orang yang sudah durhaka kepada Allah dan tidak mensyukuri dan tidak terima kasih, maka Allah akan rubah nikmat itu dengan kemurkaan. Ya, itu banyak sekali yang harus kita syukuri, tapi kita kadang lebih banyak protes, ya, selalu berpikirnya apa-apa yang kurang, yang belum ada. Ini hati-hati, iblis ya dengan kru-krunya selalu punya konsep begitu, memalingkan kita dari apa yang sudah Allah kasih untuk kita selalu memandang sesuatu yang belum ada dalam diri. Itu caranya iblis. Ya, akhirnya kita jadi manusia yang sulit bersyukur. Ya, kita selalu dipalingkan dari apa yang Allah udah kasih. Kita disuruh berpikir sama iblis, mencari sesuatu yang belum ada Allah kasih ke kita. Akhirnya kita jadi selalu orang yang tidak bersyukur. Itu caranya. Ya, emang begitu kan, kita juga kadang-kadang paham gitu, kita udah punya ini, tapi enak tuh dia punya itu tuh. Padahal yang satunya juga begitu. Jadi yang satu punya mobil, yang satu punya motor. Yang punya motor bilang enak tuh dia punya mobil ya. Yang punya mobil ngomong enak tuh dia punya motor ya. Tuh, dua-duanya dipalingkan sama iblis untuk melihat sesuatu yang dia belum punya, bukan mensyukuri apa yang dia udah punya. Itu bahaya ya. Makanya harus kita pahami gerak-gerik iblis dalam hidup kita. Ya. Yang belum kawin bilang enak tuh dia udah punya bini. Gitu. Yang udah kawin enak dia masih bujangan ya tuh. Ngapa jadi begitu? Ya, ini kok jadi yang ini pengen soal ya loh. Ya, makanya yang udah kawin pada nyesel gitu. Aku jadi begini nggak usah kemana-mana gitu. Ya, yang belum kawin sebelah sendiri tidur kotak gitu kan, kayak codet begitu, ngelakuin sesuatu yang binal sendirian gitu. Ya, enak banget kalau udah kawinnya begitu ngomongnya ya kan. Yang udah kawin pengennya enak tuh kayak codet begitu. Nah, sebenarnya ini siapa yang enak gitu. Kita terlalu dipalingkan sesuatu yang kita nggak punya, padahal apa yang kita punya belum dapat, belum pernah atau belum sanggup kita syukurin ya gitu. Bahasanya apa? Gajah depan muka nggak kelihatan ya, gajahnya nggak kesini dengan hati ya. Gajah depan muka nggak kelihatan, sebut jawaban nggak kelihatan kan gitu ya. Itu yang setan tuh cara palingannya, yang di depan kita, yang kita ngerasain. Kadang-kadang mungkin bisa jadi ada orang ya punya istri, padahal bininya udah cakep gitu, ngeliat ya, manis banget tuh, karena bininya cakep bukan manis gitu, makanya jadinya manis banget tuh cewek gitu ya, langsung dikeplak sama bininya, oh gitu, masa aja ngeliat orang lain gitu. Itu ya yang dia belum punya, padahal dia harus mensyukuri istrinya yang udah cantik, tetapi memang nggak ada kemanisnya, nggak ada tusuk pipitnya. Itu ada cewek ada tusuk pipitnya, aduh, padahal cewek yang tusuk pipitnya itu ngeliat, itu orang istrinya cantik banget tuh, padahal itu perempuan yang manis memandang itu cowok istrinya cantik banget, padahal tuh cewek ngomong gitu. Tapi ini cowok gitu, nggak mikirin nih bininya udah cantik. Ini apa, dipalingkan sesuatu yang ada, selalu diajak kepada sesuatu yang belum ada. Akhirnya kawin lagi gitu. Ya. Dah sampai sini aja, sampai manfaatnya. Ya. Hadat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana irhamna ya arhamar rahimin, irhamna ya arhamar rahimin, irhamna warhamna warham walidina wanfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma warzuqna fahma bi rahmatikal wasi'ah arhamar rahimin. Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillahil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.